balik lagi bareng kami, Gun dan Vira di Pengen Pengen Kerja. Kerja. Nah, pada video kita kali ini, kita akan bahas tanda lowongan kerja palsu. Nah, info ini bakal berguna banget nih buat kalian yang lagi nyari kerja, terutama buat kalian yang masih fresh graduate. Jadi, tetap nontonin video kita sampai akhir, dan jangan lupa apa, Gun? pencet tombol like, comment, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Yuk, kita mulai videonya. Sebenarnya zaman sekarang gini makin mudah untuk kita dapetin informasi lowongan kerja ya. Bisa dari mana aja, mulai dari Google, Instagram, Twitter, Facebook, atau YouTube kayak kita sekarang ini ya kan. Nah, tapi semua informasi itu nggak bisa langsung kalian percaya gitu aja. Karena mungkin aja ya kan, itu informasinya keliru atau palsu. Karena makin kesini itu makin banyak orang yang butuh kerja. Apalagi setelah corona kayak gini kan. Dan makin banyak juga orang-orang yang menyebarkan informasi lowongan palsu untuk mendapatkan keuntungan dari kalian job seeker kayak gitu. Dan kebanyakan mereka ini menyebarkan lowongan dari perusahaan-perusahaan yang sudah besar atau terkenal kayak gitu. Nah, dari pengalaman kita udah merangkum nih beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama adalah informasi dan juga email perusahaan. Nah, di sini kalian mesti cermati dulu. Yang pertama adalah nama perusahaan itu sendiri. Karena memang kadang itu banyak juga di LinkedIn atau Jobstreet. Kalian bisa menemukan ada lowongan kerja di nama perusahaan, tapi kalau kalian telusuri, itu perusahaannya nggak ada. Jadi perusahaan fiktif gitu ya? Iya, bener banget. Dan juga kalian mesti lihat juga, kalau misal ada lowongan kerja, kalian juga mesti menelusuri website atau mungkin media sosial dari perusahaan tersebut. Karena biasanya perusahaan-perusahaan yang bersangkutan itu pasti akan membagikan juga informasi lowongan kerja itu ke website atau mungkin media sosialnya. Apalagi perusahaan-perusahaan yang besar. Kalau perusahaan besar itu pasti punya website, pasti juga punya info lowongan kerja yang ditampilkan di sana. Jadi kita bisa apply langsung di website tersebut. Dan yang lebih penting lagi adalah email. Nah, ini yang susah banget dibuat untuk manipulasi. Karena biasanya juga perusahaan-perusahaan itu akan memiliki domainnya sendiri. Benar. Kayak misalnya adalah pengenkerja atau mungkin carikerja.com. Jadi bukan lagi bla 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 @gmail atau bla bla @yahoo.com, tapi lebih kepada dia punya domain sendiri. Seperti yang aku sebutin tadi sih. Jadi punya domain khusus gitu ya, dan biasanya itu nama perusahaannya sendiri kayak gitu ya. Dan Bener banget. Kayak bisnis email gitu ya. Ya, bener banget, bisnis emailnya pasti. Yang kedua itu dari penulisannya. Nah, biasanya kalau misalnya nih mereka tata bahasanya itu berantakan, terus kalau pakai bahasa Inggris tuh bahasa Inggrisnya tuh nggak bener gitu. Grammarnya banyak yang kacau gitu ya. Banyak yang salah gitu, terus banyak typo juga, kayak misalnya salah ejaan, terus salah penggunaan huruf kapital, terus misalnya tanda bacanya juga salah. Nah, itu tuh besar kemungkinannya lowongan itu tuh palsu kayak gitu. Tapi pengecekan tulisan ini nggak cuma bisa kalian lakukan di lowongan kerja aja, tapi bisa kalian lakukan juga kalau misalnya kalian dapat panggilan tes atau interview nih. Karena kan sering tuh ya, kita udah ngelamar di banyak tempat, terus tapi kita lupa kita udah lamar di mana aja, terus tiba-tiba ada panggilan tes atau interview. Nah, itu bisa kalian cek tuh panggilan interview atau tesnya bener enggak kayak gitu. Nah, sebelum kita lanjut ke poin berikutnya, kita ada informasi lowongan nih yang bisa kalian apply. Dan saat ini kita lagi buka untuk posisi apa, Gun? Admin online dan juga general admin. Yap, bener banget. Nah, segera kirim lamaran kalian. Dan kalian kalau misalnya penasaran nih informasi lebih lanjutnya, kalian bisa klik link LinkedIn yang ada di description box. Dan jangan lupa kirim lamaran kalian ke email yang ada di mana, Gun? Di bawah ini. Poin yang ketiga adalah gaji yang fantastis. Nah, ini poin yang sangat penting banget sih. Karena apa? Karena di luar sana itu banyak banget info lowongan kerja. Yang mana yang lebih anehnya lagi adalah selain gajinya fantastis ya, requirement-nya itu adalah fresh graduate atau mungkin yang terbuka untuk yang belum punya pengalaman. Bayangin aja, kalian belum punya pengalaman, kalian masih fresh graduate tapi ditawarkan gaji yang sangat fantastis. Itu dari
kita ngeliat langsung aja udah nggak relevan sih. Nggak masuk akal gitu ya. Nggak masuk akal banget. Dan itu sering banget terjadi di luar sana. Dan ini tips buat kalian, kalau kalian mendapati hal serupa, nah ini perlu kalian cek, bener-bener cek kebenarannya. Kalian harus tanya ke orang yang lebih tahu terkait dengan hal ini, atau mungkin kalian bisa juga cek informasi atau gaji rata-rata untuk posisi tersebut di Indonesia. Atau mungkin kalau kalian adalah fresh graduate dan dibutuhkan adalah fresh graduate juga, maka kalian bisa langsung cek pada video pertama kita, dan linknya akan kita taruh di deskripsi box. Yang keempat, itu meminta sejumlah uang. Nah, ini kalau udah ada tanda kayak gini, kalian patut banget untuk curiga terhadap lowongan itu ya. Biasanya mereka akan minta uang dengan berbagai macam alasan yang nggak jelas. Misalnya alasan biaya rekrutmen lah, akomodasi, atau lain sebagainya. Nah, biasanya kalau di brosur atau flyer gitu ya, ini mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi biasanya ini bakalan kelihatan kalau kalian sudah diundang tes ataupun interview. Biasanya mereka itu berkedok kerja sama-sama travel, dan kalau kalian mau ikut tes itu, kita tuh harus bayar biaya akomodasinya dulu, terus nanti itu diganti kayak gitu. Nah sebenarnya ini mereka nggak minta uangnya secara langsung sih, nggak minta kalian transfer ke perusahaannya secara langsung. Tapi kan kalian bakalan transfer uang itu ke partner travel mereka nih. Nah itu sama aja sih sebenarnya kayak kalian transfer uang ke mereka. Cuma nggak terang-terangan mereka tuh minta uang kayak ya transferin uang ke sini kayak gitu ya kan, nggak kayak gitu. Jadi kalian harus ekstra hati-hati nih, karena kalau perusahaan-perusahaan besar atau BUMN itu kayak kan biasanya sudah memperkirakan biaya untuk proses rekrutmennya ini, mulai dari biaya akomodasi dan lain sebagainya. Nah, ada sedikit tambahan nih Fir. Selain keempat poin tadi yang bisa kita jadikan acuan untuk mengetahui apakah itu lowongan kerja asli atau palsu, kita juga bisa menggunakan acuan yang lain. Seperti apa? Seperti ketika kita diterima dan itu nanti akan ada banyak sekali nama-nama pelamar lain, kita bisa melihat dari surat itu. Jadi kalau surat itu menampilkan informasi-informasi yang kurang relevan atau mungkin nggak penting, nggak seharusnya ditampilkan, nah itu bisa menjadi tanda tanya besar sih. Apalagi kalau informasi itu seputar keberangkatan kalian, akomodasi kalian, terus kemudian kalian diminta untuk transfer duit seperti tadi sudah Fira sebutin ya. Kalian disuruh transfer duit, terus kemudian nanti kalian disuruh itu rembes dan lain sebagainya, itu sudah dapat dipastikan kalau itu adalah lowongan kerja abal-abal. Kenapa? Karena di sini posisi kalian itu adalah yang dicari, perusahaan yang membutuhkan kalian untuk bekerja. Jadi bukan sudah sewajarnya sih, di mana perusahaan itu akan membayar kalian sejak awal, bukan kalian mengeluarkan duit untuk kemudian dirembes. Nah seperti itu. Selain itu juga kalian juga mesti cermat pada logo travel yang dijadikan sebagai akomodasi kalian. Kenapa? Karena banyak banget juga logo travel itu dia ngambil dari perusahaan lain, logo-logo travel perusahaan-perusahaan besar, kemudian dipermak sedikit. Jadi kelihatannya sekilas itu seperti asli, tapi nyatanya itu bukan. Seperti itu. Benar, dan kalau misalnya logonya itu biasanya juga kualitasnya tuh yang nggak bagus gitu. Benar. Ya, jadi kayak masih blur-blur atau ada yang cacat kayak gitu sih. Oke, bener banget. Jadi kasihan banget ya kalau seandainya ada fresh graduate yang memang lagi cari kerja atau butuh cari kerja, atau mungkin orang yang memang benar-benar membutuhkan pekerjaan tapi justru malah ketipu. Ya benar banget tuh, makanya kita nih harus ekstra hati-hati. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Terima kasih udah nontonin video kita, semoga bermanfaat. Dan kalian boleh banget loh kalau misalnya mau share ini ke teman-teman kalian, biar semuanya pada tahu dan gak kena tipu berkedok lowongan kerja nih. Plus, jangan lupa pencet tombol like, comment, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya. See you!